Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang mengenai pengusaha dan dualisme kebijakan PSBB. Dan masih terhubung bersama Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pak Iwan, secara hitung-hitungan sebetulnya seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari PSBB yang sebelumnya sudah diterapkan dengan PSBB lebih ketat yang hari ini diterapkan di DKI Jakarta? Iya, yang jelas kan dengan perbaikan ini saya ambil contoh sektor hotel saja ya. Sebenarnya hotel itu rata-rata sebelum pandemi itu kan sekitar 50-60% okupansi ya. Yang untuk non bintang itu sekitar 35% okupansi. Nah, akibat dari pandemi dan PSBB kemarin itu bisa sampai 5% ya pada waktu yang pertama kali PSBB itu. Nah, kemudian mungkin sekarang itu kan ada perbaikan-perbaikan, mungkin sekitar 30%, 40% itu tergantung dari hotelnya ya. Tapi saya kira nggak akan lebih dari 40%. Nah, kemudian kalau nanti ada PSBB lagi, pasti akan ada penurunan ya. Penurunan dari angka 40% menjadi berapa? Mungkin 20 atau berapa ya, 15 barangkali sekitar. Itu angka okupansi rate-nya. Dan kebetulan hotel ini kan bukan yang dilarang ya. Hotel itu tetap bisa jalan. Dan tentu restoran juga, ya hanya restoran mesti daring, itu mesti dibawa lah take away gitu. Nah, kita ada dine-in ya Pak? Ya, kita minta ya pemerintah daerah itu ikut juga merespon. Jangan hanya pemerintah pusat ya, karena pemerintah daerah masih aja misalnya mengenakan pajak 10% untuk hotel, untuk restoran, padahal mereka ini yang paling terdampak. Kemudian juga pungutan-pungutan seperti PBB masih dinaikkan juga, dikejar-kejar juga gitu. Iklan, reklame, pajak air tanah dan sebagainya. Yang mestinya pemerintah daerah ikut serta lah, kan selama ini juga mereka itu mendapatkan penghasilan terutama dari dunia bisnis ya, dari hotel, dari restoran, dari pajak kendaraan, dari macam-macam lah, sehingga memang kita mengharapkan pemerintah daerah ikut merespon dengan baik itu kondisi ini. Baik, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu mengenai silang pendapat antara Gubernur Anies Baswedan dan juga Pak Erlangga Hartarto, sejauh mana ini mencerminkan kondisi yang mungkin akan juga dihadapi pada saat penerapan PSBB lebih ketat ini, Pak Iwan? Artinya masih akan kemudian banyak terjadi silang pendapat ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu bisa saja terjadi ya, dan semuanya kan dalam kondisi yang stres sekarang. Semua orang stres, jadi mudah sekali timbulnya friksi-friksi itu. Tapi tentu kita harus kepala dingin ya, sebuah nasihat yang tidak mudah sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga kita harus ingat itu, sehingga kalau antar pemegang kebijakan itu tidak sejalan ya, itu memang akan membingungkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, karena ini merupakan bencana nasional, maka kesatuan tindak dari para pengambil kebijakan itu sangat penting ya, antara pemerintah pusat dengan daerah, kemudian juga antar kementerian lembaga, dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, karena tidak ada pemerintah daerah yang berdiri sendiri. Contohnya misalnya DKI Jakarta tentu ada penyangganya, ada Bogor, ada Bekasi, ada Tangerang. Itu kalau kemudian yang satu bilang A, yang satu B, kan lalu lintas orang itu masih akan terjadi. Ya. Kecuali ditutup total gitu ya. Ya, Pak Iwan, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu menarik rem darurat adalah sebuah kebijakan yang cukup mendadak. Menurut kacamata pengusaha seperti apa, Pak Iwan? Ya, kalau mendadak sih ya memang itu kan memang tiba-tiba kita juga mendengar seperti itu. Pengusaha pun tentu terkejut-kejut ya.
Ya, tetapi ya kita memahami penyakit ini dulu kan juga mendadak juga. Munculnya corona itu kan tidak ada yang bisa memprediksi pada datang tiba-tiba saja. Bahkan pada waktu Februari hari itu kita nggak percaya Indonesia itu bisa terkena gitu. Kita dulu begitu yakin bahwa kita punya imunitas yang tinggi gitu. Ya, artinya ini menjadi satu hal yang betul-betul dipahami oleh teman-teman pengusaha ya Pak Iwan. Pak Iwan, dampak yang paling signifikan lah yang ditimbulkan untuk dunia usaha ketika sebuah kebijakan publik diambil cukup mendadak dalam hal penyesuaian, dalam hal strategi bisnis dan lain sebagainya. Sejauh mana ini memberikan dampak? Tentu dampaknya sangat signifikan. Tadi yang saya katakan pasti akan terjadi dari penurunan dari sisi produksi, dari sisi omset ya. Itu pasti ya. Dan namun begini ya, namanya pengusaha itu kan harus hidup dalam kondisi apapun. Ya kan tentu kita tidak ingin menyerahkan nyawa kita dalam keadaan bangkrut itu kepada keadaan. Jadi pasti kita harus hidup, kita harus berjuang semaksimum mungkin. Tidak mungkin nasib kita itu memang kita gantungkan kepada orang lain ya. Karena itu ya dengan segala upaya mereka akan berusaha untuk tetap bangkit, tetap survive, jangan sampai bangkrut ya. Kalau sampai bangkrut nanti memulihkan kembali itu sangat sulit ya. Kalau sebuah usaha sudah kena bangkrut, itu memulihkan kembali itu sangat sulit. Oleh karena itu mari kita semua pihak untuk menjaga itu ya, jangan ada ego dari masing-masing ya. Misalnya dalam kondisi gini masih ada tuntutan ini itu dari pihak-pihak lain, dari karyawan, dari pemerintah, dari mana ya, nanti tentu akan sangat menyulitkan kita bersama dan akhirnya kita bisa tidak bangkit ya. Baik. Kalau ada ego-ego yang sifatnya sangat sektoral begitu. Baik, Pak Iwan, mengenai kesepakatan dari kedua belah pihak Pak Anies dan juga Pak Erlangga Hartarto mengenai prosentase jumlah karyawan yang masuk, apakah itu pegawai pemerintahan dan juga swasta 25%, sejauh mana ini cukup membantu operasional perusahaan sebetulnya? Apakah sebetulnya mungkin yang dibutuhkan lebih dari itu, lebih dari 25% yang kemudian sebaiknya bisa masuk dan bekerja dari kantor? Ya kalau yang kita butuhkan sih kita ingin operasi penuh lah, itu kan pasti begitu. Cukup win-win nggak 25% ini Pak Iwan? Ya itu tergantung dari karakter usaha masing-masing. Itu kan tidak bisa dipukul rata ini bagus atau tidak, karena respon dari perusahaan itu kan macam-macam. Ada yang memang mungkin di Jakarta hanya kantor supporting saja ya, tetapi kemudian pabriknya di luar dan segala macam. Kalau seperti itu angka yang rendah tidak masalah. Tapi kalau kemudian seluruh operasinya di Jakarta diturunkan menjadi itu kan berat bagi mereka. Ini yang tentu tidak bisa kita katakan pukul rata ini harus baik atau buruk gitu ya. Tetapi yang penting itu harus saling memahami, harus saling mendengar ya. Semua pihak mestinya mendengar aspirasi dari kalangan pengusaha, dari pelaku usaha kecil, mikro. Baik. Karena ya jangan dilihat kemudian usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil yang di pasar-pasar itu kan jadi susah. Mereka tidak boleh kerja misalnya karena di situ kerumunan ada. Terus siapa yang memikirkan nanti makan mereka, nasib mereka. Karena itu bagi usaha-usaha kecil, usaha mikro itu perlu dipikirkan untuk bisa bertahan hidup supaya mereka taat kepada ketentuan ini gitu. Ya, apakah perlu dipatok prosentase karyawan yang masuk 25% atau diperlukan sebuah kebijakan yang fleksibel, Pak Iwan? Karena menurut Pak Erlangga ya jangan kemudian terlalu saklek lah, kalau mau fleksibel aja lah gitu, fleksibel office hour gitu. Saya kira fleksibel itu lebih baik lah. Iya, fleksibel pasti lebih baik. Baik. Oke, untuk menyikapi dinamika yang ada begitu ya. Iya, tadi untuk karakter-karakter yang berbeda tadi. Baik, ya. Pak Iwan, kita akan jeda lagi, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.